Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Sapa Pagi hari Selasa 14 Oktober 2025. Saya harap kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Dan mari sebelum kita memulai Sapa Pagi hari ini, mari kita mengawali dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan, serta kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, perkenankan kami untuk boleh duduk di bawah kakimu Tuhan, dengarkan sabdamu, dan biarlah kami boleh memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Berkati waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk pagi hari ini Sapa Pagi akan kita gemulkan bersama, mengambil tema yaitu tetap ngeladeni kanthi andhap asor. Nah, tema yang menarik pagi hari ini di mana ayat firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat ke-45, dan firman Tuhan yaitu sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam bahasa Jawa, frasa tetap ngeladeni kanthi andhap asor jika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu tetap melayani dengan rendah hati. Adapun beberapa poin penting yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan terbesar, yaitu walaupun dia adalah anak Allah, dia memilih menjadi pelayan, bahkan rela membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, tetapi juga teladan, yaitu kerendahan hati. Meskipun dia adalah anak Allah atau Tuhan sendiri, tapi dia sekali lagi memilih menjadi pelayan. Bahkan dia rela sekali lagi untuk melayani, memberikan teladan secara langsung dan nyata kepada murid-muridnya bagaimana menjadi pelayan rendah hati itu. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu rendah hati bukan berarti lemah, melainkan menunjukkan kekuatan yang sejati dan mau melayani tanpa harus dipuji. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua. Memang kebutuhan dasar manusia itu dihargai, memperoleh sebuah pengakuan, pujian. Tetapi sekali lagi di sini kita belajar, saya dan panjenengan semua belajar bagaimana bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat dan menghargai pekerjaan pelayanan kita tetap melakukan dengan sukacita karena hati kita tertuju pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, rendah hati bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan yang sejati sebagai pengikut Kristus. Dan kita tetap mau melayani meskipun tanpa mendapatkan sebuah reward atau penghargaan atau pujian. Kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama terus belajar dengan mohon kekuatan dari Tuhan tentunya. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu di zaman sekarang banyak orang ingin dihormati, dipuji, dan dipandang hebat. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa makna sejati dari murid Kristus adalah tetap melayani meskipun tidak terlihat dan tidak dihargai oleh orang lain. Meskipun pelayanan kita lakukan ini bukan pelayanan on the stage seperti itu, atau pelayanan yang di atas panggung, katakanlah seperti itu. Kadang-kadang kita lakukan ini adalah peran-peran di balik layar, behind the stage seperti itu. Tetapi tanpa bagian ini, saya yakin sebuah peran ini tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika sekali lagi peran kita yaitu peran-peran di belakang layar, yang kita lakukan dengan setia, dengan sukacita, maka sekali lagi peran yang kita lakukan itu benar-benar bermakna dan menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita sekali lagi kenyataan saat ini memang, seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan dasar manusia itu adalah dihargai, dihormati, dipuji. Kalau kita tidak bisa mengontrol hati kita, maka kita akan gampang kecewa ketika
yang kita lakukan itu tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal. Ya, kita belajar untuk mengarahkan diri kita pada Tuhan, bahwa yang kita lakukan semua itu untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita memandang manusia, pasti yang terjadi kita akan gampang sekali kecewa, karena mungkin yang kita lakukan tidak mendapatkan penghargaan yang layak atau setimpal. Tapi sekali lagi kita belajar terus mengarahkan hati pikiran kita sepenuhnya, pelayan-pelayan kita untuk Tuhan semata. Dan biar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, di bagian mana dalam hidup saya sekarang di mana kita bisa melayani orang lain dengan sederhana atau dengan rendah hati? Selanjutnya, apakah masih ada keinginan dalam hati saya untuk dipuji dan dihargai ketika saya melayani? Dan yang ketiga, refleksi bagi kita semua, bagaimana saya bisa meneladani Tuhan Yesus yang melayani tanpa pamrih. Bila pertanyaan-pertanyaan refleksi ini menjadi sebuah refleksi kita saya pribadi dengan Tuhan, dan bila kita terus sekali lagi mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita menutup dalam doa, menyerahkan hari kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan sama pagi singkat pagi hari ini yang sungguh boleh mengingatkan kami kembali bahwa hati kami harus terus tertuju pada Tuhan. Bila setiap pelayanan, tugas, tanggung jawab yang kami lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan saja. Dan kami percaya yang kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, Engkau buat berhasil dan mampu memberkati banyak orang. Berkati sepanjang hari ini, ialah tugas kewajiban Tuhan percayakan boleh kami lakukan dengan kekuatan Tuhan. Dan kembali yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari ini. Haleluya, amin. Demikian saya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Pagunggilan.